Selamat malam, selamat datang, dan selamat malam kepada peserta seminar pada malam hari ini. Kita bertemu lagi malam hari ini dengan saya, Hagi Sultan Adil dari Manajemen Trueback History, yang akan bertindak sebagai moderator pada malam hari ini. Malam ini manajemen dari Trueback History bekerjasama dengan Sultan Adil seperti biasa, Sultan Adil Institute, dan malam ini khusus kita bekerjasama dengan Indian ID Kistan Match, IAM ya. Inilah yang lagi kita usahakan supaya kita bisa mempadukan, menyatukan visi. Malam hari ini saya lihat itu narasumber sudah ada. Cuma mungkin yang Pak Binot ya, mungkin nyusul dia ya. Nah, seperti biasa malam ini peneliti senior kita dari Trueback History Indonesia, Pak Santo Samba. Selamat malam Pak Santo. Selanjutnya malam ini yang tak kalah berperan juga dalam kita membantu penyebaran dari Dharmik original ini, seorang praktisi Dharma Bali, yang mudah kita kenal, yaitu Bli Surya Anom. Selamat malam, Bli. Selamat malam, Swastiastu. Selanjutnya, nah ini seorang ibu muda yang energik. Beliau ini ada lecture ya, guru senam yoga ya, yoga. Terus dia juga seorang researcher. Dan malam hari ini kita siapkan dia sebagai translator kalau memang misal kita dalam bahasa Inggris Indianya tidak begitu fasih. Nah, beliau yang akan memandu kita nanti. Dan juga beliau akan memberikan wawasan sedikit tentang yoga. Semoga aja ini. Dan terakhir yang kita paling tunggu sebetulnya Pak Virendra Sikahar ya. Kita baru saja dapat berita tadi sore, beliau ini masuk rumah sakit. Ya, dia merupakan founder dari Indian ID Kisan Match. Jadi dalam hal ini dia memberikan kuasa kepada asistennya, yaitu namanya Pak Binot. Oke. Jadi kita malam ini bertemu dalam diskusi santai aja ya. Diskusi santai mengenai bagaimana kita mensikapi sejarah daripada Indonesia yang sudah, kalau kami ya memperkirakan sudah banyak dibelokkan begitu ya. Namun dalam diskusi ini kita tanpa niatan untuk menistakan atau menyudutkan suatu agama tertentu, tapi kita hari ini adalah berdialog tentang sejarah ya. Kita tekankan adalah mengenai sejarah. Jadi kalau bukan mengenai aku dari sesuatu keyakinan atau juga menistakannya. Jadi malam ini kita berdialog santai aja untuk kita bersaling tukar penelitian, hasil penelitian mengenai Dharmik original yang sudah dikemukakan oleh Bang Santo. Nah, untuk itu mungkin untuk yang pertama kita berikan waktu ke Bang Santo untuk membuka acara dan memberikan sambutan dalam diskusi malam ini. Bisa dimulai Bang Santo, silakan Bang Santo waktunya. Terima kasih saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Terima kasih kepada saudara-saudara kita yang dominan dari Bali. Jadi saudara-saudara kita dari Bali ini adalah penjaga pintu gerbang Nusantara. Karena ajaran leluhur kita, ajaran leluhur bangsa Nusantara, tidak hanya ajaran bangsa suku Bali, tetapi ajaran leluhur bangsa Nusantara itu tersimpan sempurna di Bali. 1 tahun saya meneliti tentang situs-situs, kemudian banyak situs-situs saya teliti, kemudian saya mempelajari ajaran leluhur kita. Tahun ini sudah hampir saya membuat buku 12 buku, ada 4 diantaranya adalah tentang Borobudur, ada 4 tentang Borobudur, karena Borobudur itu adalah monumen leluhur kita. Borobudur adalah monumen leluhur maju bangsa Nusantara Indonesia terdahulu itu tergambar di Borobudur.
Jadi beberapa tahun penelitian saya tentang situs-situs, kemudian referensi saya tidak berdasar pada buku-buku yang dari penjajah, kemudian penelitian dari dominan saya dapat dari catatan-catatan Tiongkok, itu banyak menggugurkan labeling selama ini tentang sejarah pencatatan leluhur kita yang dominan itu banyak terlabeling. Jadi 76 tahun sudah kita merdeka, tapi pencatatan sejarah Indonesia, sejarah Nusantara masih menggunakan catatan versi penjajah, kacamata penjajah. Itu sangat kita sayangkan. Oleh karenanya, kita TBH, Rubek History of Indonesia, yang sekarang sudah dimotori oleh Bang Sultan Aidil, kemudian dapat saya pendukung satu yaitu Tri Surya Anom, kemudian Pak Komang, kemudian saya disupport oleh Bapak Arta Dipa dari Karangasem, Bali. Banyak saudara-saudara saya yang support dari Bali. Jadi penelitian saya itu menemukan banyak hal-hal yang menggugurkan pencatatan labeling, pencatatan sejarah leluhur kita selama ini. Saya mulai dari Borobudur. Waktu itu saya 10 tahun meneliti Borobudur, termotivasi oleh Bapak Kiai Haji Fahmi Badra yang kemarin itu diundang oleh TBH, kemudian dia kasih presentasi, dia melabeling Bapak Kiai Haji Fahmi Badra itu Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Itulah hal yang memancing saya. Kemudian saya meneliti lebih dalam lagi, rupanya dalam penelitian itu banyak temuan-temuan hal-hal yang banyak menggugurkan labeling selama ini. Jadi labeling selama ini tentang Borobudur adalah menurut saya tidak tepat. Saya temukan Borobudur itu adalah monumen jejak peradaban maju leluhur Indonesia yang menyimpan di religi itu adalah filosofi, rupanya filosofi Dharma, Dharmik original saya menyebutkan. Jadi Borobudur itu situs-situs di Nusantara, dalam hal ini Borobudur yang dominan itu banyak menyimpan jejak leluhur kita yang filosofi dasar leluhur kita itu sebenarnya Dharma, saya sebutkan Dharmik original. Saya namakan Dharmik original itu untuk membedakan bahwa Dharmik original Nusantara itu tidak Buddha, tidak Hindu. Bahkan ajaran Dharma itu yang saya sebut Dharmik original itu sampai saat ini terekam di Bali. Sampai saat ini terekam di Bali. Jadi nanti saudara-saudara kita beli Surya Anom itu dapat menjelaskan apa bedanya filosofi yang dipakai oleh saat ini oleh masyarakat Bali, itulah sebenarnya ajaran leluhur Nusantara, ya. Ajaran leluhur Nusantara. Tidak hanya ajaran leluhurnya bangsa suku Bali, itu salah besar. Jadi kalau ada isu ingin membalikkan Nusantara, itu salah besar. Karena dari ujung Sabang sampai Merauke itu filosofi ajarannya terdahulu itu nama Dharma. Bertepatan saja Bali menyimpan ajaran leluhur kita itu. Jadi tidak ada istilah membalikkan Nusantara, membalikkan Indonesia itu tidak ada. Jadi jangan salah kaprah ya. Oleh karena itu kita sekarang ini sedang edukasi. Jadi secara akademik ajaran leluhur kita itu yang bernama Dharma itu tersimpan di Bali. Makanya nanti saudara-saudara kita yang dari Bali harus banyak berkonsultasi bersama saya karena saya sering publikasi bahwa ajaran leluhur kita itu Dharma dan original itu tersimpan di Bali. Bagaimana itu Dharmanya? Itu kan saya sendiri kurang paham. Jadi nanti ya, di antaranya di Pak Komang kemudian beli Surya Anom bisa dijelaskan. Jadi dalam catatan sejarah ya, kenapa saya katakan bahwa Dharmik original itu, ajaran leluhur kita itu, yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India, yaitu Buddha, Jaina, dan Hindu. Itu basic dasarnya itu dari kita sebenarnya. Sejarah tidak catat tentang itu semua. Secara mainstream tidak ada yang tahu semua itu. Jadi dalam perkembangannya kita mulai dari India dulu sana ya. Di pencatatan sejarah, terutama pencatatan sejarah Eropa,
itu dia mereka sejarawan Eropa itu mendeteksi ajaran sebelum ada yang bernama ajaran Hindu, lebih tua lagi ya, ajaran Buddha dan ajaran Jaina itu, mereka cari itu apa sih sebenarnya basic dasarnya dua ajaran itu. Rupanya dia sebut adalah dharmik. Itu terdeteksi oleh sejarawan Eropa itu dharmik namanya. Itu terdeteksi sudah ada di India sana 3000 SM. Ini saya pakai referensi catatan Eropa ya. Jadi sejarawan Eropa itu mendeteksi ada ajaran 3000 sebelum Masehi itu bernama dharmik yang dibawa oleh kaum Brahmanism. Kaum Brahmanism. Nah, terdeteksi lagi kaum itu bernama Scythia, versi Eropa bilang. Scythia. Nah, saya selidiki, rupanya Scythia itu adalah kaum Saka. Scythia itu Saka. Saka itu Arya. Dan sudah terdistorsi ya, Arya itu karena publikasi oleh Hitler. Kan dia merasa membanggakan suatu bangsa yang gagah perkasa, Arya. Maka dipakailah oleh bangsa Jerman untuk melabel dirinya, dia adalah keturunan bangsa besar, bangsa Arya. Itulah yang diklaim oleh Hitler. Jadi terpublikasi, kalau orang berkata tentang Arya, pasti itu dibilangnya bukan kita, bukan orang Nusantara, apalagi Santo Saba yang katakan itu tidak, karena sudah terdogma Arya itu adalah bermata biru, tinggi. Itu karena Hitler itu saat itu memang menseleksi, setelah dia mengklaim dirinya itu keturunan bangsa Arya, maka diseleksilah pada saat itu orang-orang yang berbadan besar, bermata biru, versi standarnya dia. Ya, makanya terpublikasi sampai saat ini, yang disebut Arya adalah yang seperti itu. Sudah terdogma. Jadi kalau saya katakan kita ini Arya, saya diketawakan. Padahal banyak tuh nama-nama Arya di Bali. Di seluruh Nusantara itu banyak Arya. Tapi di Jerman tuh nggak ada namanya Arya kan. Itu salah satu yang budaya saya. Oke. Jadi 3000 SM itu terdeteksi ada bangsa yang bernama Scythia membawa ajaran. Kemudian setelahnya 1300 bangsa Arya, kaum pendatang itu mulai menuliskan Veda. Veda dibagi 4 oleh Indolog ya, terbagi dalam 4 bagian. Rig Veda, Yajurveda, Atharva Veda, dan Samaveda. Itu Indolog membagi 4 bagian Veda tersebut. Oke, sampai 1300 SM ya. Kemudian di era 500 SM, 500, tadi kan 3000 sudah terdeteksi ada kaum Brahmanism. Kemudian 1300 baru kaum pendatang itu yang disebutnya Scythia Arya itu mulai menuliskan yang pertama Veda. 1300 Veda dituliskan oleh kaum pendatang yang bernama Scythia Arya. Sebenarnya itu adalah Saka, kaum leluhur kita. Sejarawan tidak ada yang tahu itu. Kemudian 1300 dituliskan, masa kesininya 500 SM, karena Veda ditafsirkan secara bebas, memunculkan suatu pandangan baru. 500 SM itu muncul pandangan baru karena Veda ditafsirkan secara bebas oleh orang-orang India sana. Tapi itu yang menuliskan adalah kaum Arya ya, kaum pendatang, bukan di Dravida. Dravida kan bangsa aslinya, tapi kaum pendatangnya itu adalah Arya, Scythia, Saka. 1300 menulis yang kitab yang bernama Veda. Kemudian 500 SM-nya karena Veda ditafsirkan secara bebas, memunculkan pandangan baru terhadap Veda yang bernama Buddha. Jadi Buddha itu dicetuskan oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu lahir sekitar 500 SM. Jadi setelahnya itu baru, bukan pada saat Buddha lahir itu ada ajaran bernama Buddha, tapi setelahnya ya.
baru tercetus namanya ajaran Buddha. Semasa dengan Siddhartha Gautama itu ada sosok juga yang bernama Mahavira. Dia mencetuskan ajaran tafsir bebas dari Veda, mencetuskan pemahaman baru yang bernama Jainism. Jadi ada dua tokoh di 500 SM, yang mulia Siddhartha Gautama dan Jainism. Itu 500 SM. Kemudian setelahnya ke sini 9 M dan Masehi, orang-orang yang tidak mau ikut kepada Buddha, tidak mau ikut kepada Jaina, tidak Islam, tidak Kristen, mengelompok yang masih menggunakan Veda, mengelompok ya, masih menggunakan berpegang pada Veda. Itu abad 9M. Kemudian 1300 M itu sudah mulai mengental mereka yang tidak Buddha, tidak Jaina, tidak Kristen, tidak Muslim, itu mulai mengelompok dan mulai jelas eksistensi dirinya. Kemudian di era kolonialisme Inggris 1830 barulah secara formal ajaran Hindu yang ditambah isme yang merujuk kepada agama dan kebudayaan mulai ada secara formal, ada ajaran yang bernama Hindu 1830 di India. Jadi jelas timelinenya ya. Ada bangsa yang bernama Sakas, India, 3000 SM, ekspansi ke tanah India, kemudian 1300 SM mulai menuliskan Veda, kemudian kesininya itu Veda ditafsirkan secara bebas, melahirkan dua ajaran Jainism oleh Mahavira, kemudian Buddhism oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama 500 SM. Abad ke-9 Masehi, kemudian 1300 baru ajaran Hinduisme, Hindu tambah Isme 1830 di era kolonial Inggris. Jadi timeline-nya jelas. Nah, balik ke ajaran Dharma. Dharma itu, dharmik original yang saya katakan itu, saya temukan itu di Nusantara. Jadi terutama di Borobudur itu saya temukan bahwa yang terlabeling di Borobudur saat ini adalah bukan salah satu dari dua ajaran yang terlahir di India rupanya. Rupanya adalah basic dari Hindu dan Buddha yang terlahir di India itu, basic filosofinya itu tergambar di Borobudur, juga di Prambanan, seluruh situs-situs Nusantara. Ada teks literasi yang menggambarkan bahwa yang saya sebutkan tadi ya, Dharma itu dari original itu ada di teks literasi kata Kusala Dharma Bhajana, Kusala Dharma Bhajana, dan kemudian Vinaya Dharma Kitakya, Kusala Dharma Bhajana, kemudian Vinaya Dharma Kitakya. Ini teks kata-kata Dharma itu jelas ya. Kemudian kaumnya yang tadi saya katakan yang membawa dharmik sampai ke India itu abad 3000 SM, kemudian 1300 menulis Veda, kemudian Veda ditafsirkan secara bebas melahirkan dua ajaran Buddha dan Jaina, abad 1830 secara formal Hinduisme baru ada di India. Nah itu basicnya rupanya di Borobudur. Kaum yang membawa itu adalah kaum Saka, Skitya kalau orang Eropa bilang, kaum Cakya. Nah, kata-kata Cakya itu tergambar di Borobudur dengan teks literasi kata Cakya. Jadi ada poin teks literasi kata itu ya. Kusala Dharma Bhajana, Vinaya Dharma Kaya Kita, kemudian kaumnya itu kaum Cakya, makanya Cakya tergambar di Borobudurnya. Kemudian ada hal yang paling menggugurkan labeling selama ini bahwa Borobudur itu terlabeling pada salah satu ajaran terlahir di India. 12 teks literasi kata yang menggugurkan selama ini labeling terhadap Borobudur, yaitu teks literasi kata SFRGGA, Svarga. Svarga itu banyak dilontar-lontar. Nanti beli Surya itu bisa dijelaskan. Svarga itu di balik kata-kata itu
warga lokal. Terus yang tadi kata-kata warga itu menggugurkan labeling selama ini tentang Borobudur, bahwa Borobudur itu tidak berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, dipahami ya. Jadi Borobudur itu yang terlahir di India. Ajaran yang terlahir di India yang tadi saya sebutkan itu jelas ya, timelinenya ada Buddhism, ada Jainism, kemudian 1830 baru Hinduism. Nah, Borobudur itu sudah dibuat jauh sebelum itu. Kemudian teks literasi kata Dharma terekam di Borobudur. Dharma dari original. Tidak hanya segitu yang saya temukan ya, hasil penelitian setelah 10 tahun meneliti situs-situs kemudian dominan di Borobudur, itu terakhir eksplorasi ke tempat Pak Latif. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Abdul Latif itu. Beliau menyimpan artefak-artefak yang mendukung apa yang saya katakan ini. Jadi ajaran Dharma, Dharmik original itu di masa terdahulu itu dipelajari di Swarnadwipa, di Sumatera. Tepatnya landmarknya itu Candi Muara Takus, situs Muara Takus. Kampar, 13 foto Kampar. Jadi Candi Muara Takus itu ada area luas dikelilingi tanggul tanah kuno. Di tengahnya itu ada pusat puja. Jadi situlah ritual-ritual dharmik original dilakukan. Dan itu ritual-ritual dharmik para Brahmana, para Brahmanism itu dicatat oleh para peziarah Tiongkok saat mereka datang ke Nusantara. Yang adalah Pahuan, Yunsang, Yuning, Chongyun, yang terjauh itu Sungyun. Kemudian abad keempat itu Pahuan, ada Huining abad 5, abad ke-6 ada Yunsang, yang terakhir abad ke-7 itu yang lebih mendekati zaman modern itu 10-13 Masehi itu ada artis di Pamekaran. Jadi mereka itu, para peziarah Tiongkok yang saya sebutkan tadi, mereka datang belajar Dharma. Jangan salah kaprah bahwa mereka tuh belajar ajaran Dharma, ajaran Dharmik original. Yang terkenal adalah Atisa di Pamekaran. Atisa di Pamekaran itu belajar kepada Swarnadwipa Dharma Kirti. Nah itu di Muara Takus landmarknya. Dan ajaran Dharmik itu sudah monotheism, kirinya ya. Sudah monotheism. Jadi ajaran leluhur kita dari Nusantara sampai Nusantara itu bernama Dharma, dan kirinya itu sudah monotheism. Jadi salah kalau seandainya ada publikasi bahwa leluhur kita itu animisme, dinamisme. Juga bukan berdasar pada dua ajaran yang terlahir di India. Leluhur kita sudah mempunyai ajaran yang bernama Dharma. Ajarannya sudah monotheism. Bukan ajaran yang terlahir di India. Selama ini sejarawan itu tertulis, kalau ditanya leluhur kita itu agamanya apa, pasti disebut ajaran Hindu dominan. Jadi tidak seperti itu. Hinduisme baru ada secara formal, kan tadi saya sudah katakan 1830 secara formal. Jadi tidak seperti itu. Jadi ajaran leluhur kita adalah Dharma. Dharma itu tergambar di Borobudur, terekam di sampai saat ini ada di Bali, di Bali. Terdahulu dipelajari di Swarnadwipa di Sumatera. Landmarknya ada. Kemudian ritual-ritual dharmiknya itu diantaranya adalah prasawiya, gerakan suci memutari objek ya. Terus terekam di Hindu itu pradaksina, terekam di Buddha itu pradaksina, terekam di Hindu itu prasawiya. Itu identik dengan tawaf. Jadi gerakan suci ritual memutari objek sudah ada di leluhur kita itu jauh sebelum 3000 SM. Karena apa? Leluhur kita ekspansi ke India melahirkan yang tadi melahirkan 3 ajaran yang ada di India. Berarti leluhur kita itu sudah mempunyai keyakinan yang monotheism jauh sebelum yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Dan sisa-sisanya itu masih ada rekam sampai saat ini, masih live di Bali itu, Dharma itu. Kemudian artefaknya, literasinya ada terekam di Borobudur. Kemudian artefaknya
pusat pujanya, pusat ritualnya, sampai saat ini masih ada di situs Muara Takun. Jadi tadi sore tadi Pak Latif presentasikan itu. Beliau mengumpulkan artefak-artefak di antaranya persis seperti yang kayak di Borobudur, orang duduk bersila itu. Jadi visualisasi orang duduk bersila itu adalah prosesi kontemplasi ajaran dharmik sebenarnya. Prosesi kontemplasi spiritual ajaran dharma, yaitu Topogloto kalau di Jawa. Kalau di Sunda itu disebutnya Tapa Brata. Kalau di Sumatera itu disebutnya Bataga, Tapo. Kalau di Bali itu disebutnya Upasena. Kalau di Sulawesi itu disebutnya Kamala. Orang yang melakukannya itu disebut Akamala. Jadi yang di Borobudur itu bukan visualisasi yang mulia Siddhartha Gautama, bukan. Tapi yang mulia Siddhartha Gautama mengembangkan ajaran leluhur kita, prosesi kontemplasi seperti itu dikembangkan di India. Tapi basicnya itu Dharma ya. Saya kira review globalnya seperti itu. Bang Sultan gimana, masih apa saya stop sampai sini atau di stop dulu aja ya? Review globalnya seperti itu. Jadi di sini adalah topik kita tentang dharmik original. Jadi teman-teman kita nanti dari Bali itu akan mempresentasikannya seperti apa itu dharmik original. Kan sekarang ini sepertinya agak rancu ya. Di Bali itu orang sebutnya Hindu Bali. Tapi versi saya sebutnya itu bukan Hindu, karena nanti kata-kata yang di depan Bali itu akan merancukan mindset berpikirnya. Tapi kalau saya katakan secara subjektif ya, itu adalah dharmik original. Jadi kalau jelas gitu kan, jadi dia tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India, jelas. Jadi kalau kita sebut Hindu Bali, nanti kemudian Hindu Kaharingan, itu kata-kata depannya itu masih mempresentasikan bahwa itu adalah dari dia. Jadi nanti ada proses ya kita setelah edukasi ini, kemudian apa itu dharmik originalnya, nanti para sulinggi, para pedande di Bali itu akan menata diri untuk memformulakan seperti apa itu dharmik originalnya. Karena apa? Dharmik originalnya ini harus segera ditata ya, seperti apa dharmik originalnya. Karena nanti saudara-saudara kita yang dari Jaina, dari Buddha, dari mereka akan mencari original ajarannya. Yang saya katakan ini, kalau saudara-saudara yang di India mencari original ajarannya, itu ada di Bali. Dan Bali itu sudah siap gitu. Apa yang disebut dharmik originalnya. Jadi sekarang dengan adanya infiltrasi dari India akan mengelompok ya, akan mengkristal. Kemudian internal saudara-saudara kita di Bali, para sukunya itu akan menata diri untuk mereka yang ingin mengetahui ke original ajarannya itu pasti mereka akan mencari jati dirinya, dan itu ada di Bali. Seperti itu harapan saya, beli Surya Anom, beli Komang, dan saya di Bali. Saya kembalikan ke Pak Moderator, monggo Pak Ustaz. Oke, baik Bang Santo, terima kasih atas penjelasannya Bang Santo, sekalian pembukaan acara kita pada malam ini. Memang benar ya Bang Santo ya, kita mungkin sekarang ini jadi bertanya-tanya gitu loh ya, kenapa kok adanya Hindu dibilang dari India, semua artefak yang lama dibilang Hindu. Kenyataan dari penelitian Hinduisme itu sendiri baru mulai ada 1800-an kan. Aneh jadi kita. Kenapa kok dibilang Hindu gitu ya. Nah, inilah yang akan kita bahas terus nih. Sampai-sampai dibilang Hindu ada Bali, Hindu Bali gitu loh. Kenapa jadi Hindu Bali juga? Padahal di Bali itu sendiri adalah kalau hasil penelitian Bang Santo tadi katanya ajaran Dharma ya, ajaran Nusantara asli itu. Kok kenapa sekarang dibilang Hindu dus dari India lagi kan? Nah inilah yang akan mungkin nanti beli Surya akan memberikan penjelasan yang lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Kenapa kok kita sekarang ngebahas masalah Hindu Bali ini ya? Baik, untuk selanjutnya sudah pasti tadi saya sudah kasih bilang ada praktisi Dharma Bali yang sekarang udah
akan siap mempresentasikan ya apa yang menjawatakan yang dijelaskan dari Bang Santo Sabah tadi. Untuk itu waktu kami persilakan Beli Surya Anom, silakan Beli. Selamat malam, Om Swastiastu. Terima kasih juga kepada semua audiens. Di sini saya memang agak susah apa yang saya harus jelaskan ya. Cuman saya mencoba menulis, jadi mengalir saja. Jadi ini sebenarnya bukan suatu presentasi, tapi suatu cerita. Jadi saya akan bercerita ya sesuai dengan Dharmic original, di mana saya mengambil topiknya yaitu religi Bali dan India itu berbeda. Jadi mungkin kita bisa masuk dari sana. Jadi seperti apa yang dijelaskan. Jadi Dharmic original, jadi itu adalah asli Nusantara. Kemudian Dharma ini adalah lahir di bumi Nusantara yang diaplikasikan masyarakat Nusantara di awal mulai adanya manusia di Nusantara. Nah, untuk hal ini, jadi memang untuk membuktikan ini atau untuk mengembalikan ini memang perlu diadakan suatu penggalian-penggalian. Jadi penggalian-penggalian dalam berbagai wujud. Jadi dari membaca, menganalisa, dan menyimpulkan terhadap temuan-temuan yang baru maupun temuan-temuan yang lama. Kemudian menganalisa agama yang totale, jadi dari Dharma ini sendiri. Jadi yang memang dari ajaran Dharma ini, maupun agama-agama yang ada, di mana adat, tradisi, dan budayanya yang mengacu ke Nusantara. Ini perlu dianalisa. Kemudian menganalisa buku-buku, jadi tulisan-tulisan Indolog Barat maupun Timur dari zaman penjajahan sampai zaman sekarang. Jadi itu yang harus dilakukan, dan sebagian ini sudah dilakukan oleh Pak Santo Sabah ya. Jadi sehingga sudah dilakukan penelitian-penelitian yang tadi sudah mendapatkan hasil seperti sudah dibicarakan tadi, sudah dijelaskan tadi. Kemudian, nah ini perlu sekarang untuk mengubah atau meluruskan. Jadi para sejarawan ini yang punya, sehingga ada komitmen, ada persetujuan bahwa inilah Dharma atau sejarah aslinya Nusantara seperti ini. Gitu. Jadi sehingga apa yang sudah dilakukan Pak Santo Sabah ini, ya silakan aja mau diuji, kemudian dilakukan pembedahan lagi atau dibabarkan lagi. Nah sehingga para sejarawan jadi mau kembali atau menulis meluruskan sejarah itu. Nah, kenapa ini waktu kemarin seminggu yang lalu ya sudah saya jelaskan juga. Jadi kenapa atau tujuannya untuk apa kita memahami Dharmic original ini? Jadi sebenarnya simpel sekali. Jadi bangsa besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya, atau bangsa yang sadar dengan sejarahnya. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk membangkitkan jati diri manusia Nusantara. Jadi dengan memahami atau sadar dengan sejarahnya, dengan Dharma yang ada di Nusantara, menjadikan manusia yang beradab dan berbudaya tinggi. Kemudian menjaga dan meningkatkan moralitas manusia Indonesia. Yang paling ini adalah, jadi dengan bangkitnya jati diri ini, maka rasa inferior, jadi yang selama ini terutama saya sebutkan jadi spiritual inferior, jadi setiap melihat apa yang dibawa orang asing, nah kita sudah rendah diri.
Jadi beberapa penelitian atau beberapa tulisan-tulisan, sebenarnya orang-orang asing itu menulis dengan mengumpulkan seperti cerita dari Guru Made Sumantre yang waktu lalu ini. Ada penulis Barat ya, itu mengumpulkan atau menulis tentang Brahmana Buddha yang ada di Budo Keling Karangasem. Kemudian lucunya, jadi para cendekiawan Indonesia atau cendekiawan Bali justru mempelajari itu merefer ke buku yang ditulis oleh orang tersebut. Kenapa mereka, padahal mereka ada di Bali, kenapa mereka tidak langsung belajar ke Budo Keling? Nah ini adalah salah satu sebenarnya adalah rasa inferior, karena begitu kita melihat bahwa itu ditulis orang Barat, nah kita sudah rendah diri, jadi sehingga lebih bagus kita membaca tulisan itu daripada kita katakanlah langsung datang ke Budo Keling, di mana tempatnya di Bali juga dekat, dan kita bisa melihat aslinya bagaimana. Nah kemudian tujuan berikutnya adalah mencegah invasi keyakinan. Nah ini yang terjadi di Bali saat ini. Jadi karena invasi keyakinan ini akan merusak sistem Indonesia, di mana tatanan kebinekaan kita memang kita sudah atur sedemikian rupa di Indonesia, dan Indonesia ini bukan negara agama, tapi Indonesia menjadikan agama untuk menuntun moralitas bangsa. Nah sangat berbeda dengan di India. India adalah negara sekuler. Jadi negara tidak care terhadap agama. Jadi orang mau apapun di sana tidak ada masalah. Jadi kalau orang mau mengaku sebagai Tuhan di India, seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok ya, yang sekarang mengintervensi Bali ya, jadi dari kelompok Hare Krishna maupun Sai Baba, mereka mengaku bahwa pendirinya itu adalah Tuhan. Jadi dari kelompok Sai Baba, dari kelompok Hare Krishna menyatakan bahwa mereka itu pendirinya itu Sri Krishna Mahaprabhu ya. Jadi Chaitanya Mahaprabhu, dia mengatakan bahwa dia adalah Sri Krishna atau Tuhan yang turun ke bumi pada abad ke-15. Nah, kemudian Prabhupada, jadi yang kemudian mendirikan di abad ini ya, di abad ke-19 ini, mendirikan Hare Krishna, itu juga mengaku bahwa dialah awataranya, jadi yang turun ke bumi. Nah, begitu pula dengan Sai Baba, jadi pendirinya itu mengaku bahwa Sai Baba sendiri, Sri Satya Sai Baba, beliau adalah Siwa. Jadi karena memang sektenya sekte Siwa. Jadi, nah inilah, kalau di Indonesia, nah ini tidak boleh terjadi. Kalau terjadi Maaf, itu, maaf. Ini katanya ada yang mau di-share nggak filenya? Oh iya, boleh. Belum nampak ini filenya. Jadi yang kedua, jadi mencegah invasi keyakinan. Jadi karena invasi keyakinan ke Indonesia ini merusak tatanan kebinekaan. Nah, di samping juga akan merusak ideologi Pancasila. Ini. Jadi, nah ini yang tadi pengalaman saya. Jadi kalau di India orang mengaku sebagai Tuhan itu tidak ada masalah. Tapi kalau di Indonesia orang mengaku Tuhan, nah kalau mereka itu dari, katakanlah dari agama Islam, nah itu akan pelecehan terhadap agama Islam itu sendiri. Itu ada, nah kalau dia dari, katakanlah dari agama Hindu, nah itu juga pelecehan terhadap Hindu itu sendiri. Nah ini bedanya antara India dengan Indonesia. Nah sehingga jadi yang tadi saya bilang itu, mereka masuk ke Indonesia dengan mengaku sebagai
bagian dari Hindu. Nah ini, dan inilah yang merusak. Karena apa? Karena mereka membawa ajaran yang berbeda, di mana di dalam Hindu yang sebenarnya basicnya adalah ajaran Dharma, itu tadi sudah disebutkan itu. Jadi memang basicnya monoteisme, di mana Tuhan itu kita sebutkan acintya, jadi bukan manusia yang dituhankan. Jadi Tuhan itu acintya, di mana teologinya itu sangat kuat, teologi Nusantara. Nah, sehingga di level agama dan beragama itu berbeda. Jadi, nah itulah mereka masuk, kemudian mereka menyebarkan ajarannya, dan itu akan merusak dari ajaran yang ada. Kemudian ketiga adalah meluruskan sejarah Nusantara dan menggali kearifan Nusantara yang terhilangkan. Nah, ini terutama sekali seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Santosaba, jadi di mana kenapa tahun Saka itu mulai di tahun 78 Masehi. Padahal Saka itu terjadi jauh sebelum itu. Ini yang menyebabkan jadi banyak sejarah-sejarah yang hilang. Itu satu. Terus kedua, banyak sejarah-sejarah yang menjadi muda. Nah, sehingga apa yang ada dahulu, seandainya disebutkan tahun Sakanya tertentu, nah itu akan menjadi sangat mudah karena mulai tahun Saka itu 78 sebelum Masehi. Nah, sehingga mengakibatkan jadi para cendekiawan Dharma Nusantara yang zaman dulu itu akan hilang dia. Jadi karena tahunnya dimudahkan. Jadi itu. Jadi perlu pelurusan sejarah Nusantara ini untuk menggali kearifan Nusantara yang hilang. Nah, saya akan berbicara mengenai agama Hindu Bali dan keyakinan Nusantara lainnya. Nah, maksudnya keyakinan Nusantara lain ini adalah yang tadinya belum memakai nama Hindu. Nah, saya sedikit bicara mengenai tadi sudah disinggung oleh Bang Santosaba. Jadi kenapa para tetua di Bali dulu memakai nama Hindu. Jadi di awal kemerdekaan, jadi dua agama yang sudah diakui oleh pemerintah pada saat itu adalah agama Islam dan Kristen. Nah, di mana pada saat itu bahwa seandainya di luar dari agama itu akan dimasukkan ke kolom kepercayaan, dan mereka yang mengikuti kolom kepercayaan itu harus ikut salah satu agama yang diakui di Indonesia. Nah itu, dan itu hilang itu waktu baru-baru ini kan, jadi waktu direview oleh Mahkamah Konstitusi ya. Jadi di mana aliran kepercayaan sudah dibolehkan tidak memeluk agama yang resmi ada di Indonesia. Nah itu tapi implementasinya sampai sekarang saya tidak lihat, jadi terutama tentang pencantuman di KTP itu kelihatannya masih berat. Tetapi sejarahnya kenapa ajaran Bali ketika itu memakai nama Hindu, karena pemerintah pada saat itu berdasarkan dengan agama-agama yang ada artinya yang dikenal di dunia. Nah, kalau ketika itu kita pakai nama Gama Tirta, yaitu yang dipakai oleh ageman Bali pada saat itu, nah pemerintah tidak akan mempercayai atau tidak akan memasukkan sebagai kelompok agama. Dia akan masuk kelompok kepercayaan seperti yang terjadi pada saudara-saudara kita, jadi Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan yang lain-lainnya pada saat itu tidak diakui sebagai agama. Padahal Sunda Wiwitan itu juga dharmik original ya, jadi dharma yang ada di Nusantara. Dan mirip sekali kalau kita membaca Siksa Kanda ya, jadi rontal yang dipakainya itu persis apa yang ada di Bali. Jadi mereka menyebutkan Panca Brahma di sana,
Jadi persis mirip ya apa yang ada di yang dipelajari artinya diimplementasikan Dharma Tirta di Bali. Jadi memang, nah itulah sebabnya kenapa kemudian dipakai nama Hindu. Nah kebetulan itu kalau dibicarakan sejarahnya agak panjang. Nah kebetulan dengan nama Hindu ini yang paling cocok. Jadi karena tidak mungkin memakai nama Islam, tidak mungkin memakai nama Kristen. Nah ketika diusulkan Siwa Buddha juga pemerintah tidak menerima. Jadi sebenarnya yang cocok itu adalah yang benar Siwa Buddha. Jadi karena memang Dharma Nusantara yang dipakai di Bali itu namanya ajaran Siwa Buddha. Kemudian menjadi pada tahun sekitar 1045 itu menjadi Gama Tirta. Jadi itu pada zaman Prabu Erlangga. Nah dan itu yang terus berkembang di Bali. Nah, jadi itu kenapa kita memakai nama Hindu Bali atau kemudian menjadi Hindu. Nah, dirubahnya Hindu Bali menjadi Hindu karena tadi seperti dikatakan oleh Bang Santo Sabah bahwa jangan sampai ada image Bali itu menghindukan Nusantara. Jadi, nah sehingga rekan-rekan yang atau saudara-saudara kita yang masuk ke Dharma Nusantara, kemudian agar diakui sebagai agama, itu memakai nama Hindu. Nah, sehingga yang sudah resmi itu seperti Kaharingan itu sudah masuk, jadi menjadi bagian dari Hindu. Jadi dan beberapa seperti Dharma yang ada di Tengger itu juga sudah masuk menjadi Hindu. Nah itulah sebabnya kata Balinya itu dihilangkan. Kemudian terjadi masalah. Jadi karena apa? Karena dengan kata Hindu ini, nah menjadilah image bahwa ini berasal dari India. Dan kebetulan para sejarawan, jadi para penulis Barat juga jadi waktu zaman penjajahan, mulai jadi di abad ke-19 itu memang melihat Bali ini, kemudian dia membuat Bali ini termasuk kemana. Nah, dicobalah mencari ke India, jadi mendatangkan orang-orang India pada saat itu. Padahal kalau dilihat, seperti komentar yang pernah saya baca, jadi dari Rabindranath Tagore, dia mengatakan bahwa Bali itu sangat lengkap. Jadi apa yang ada di Bali, apa yang ada di India itu ada di Bali. Tapi apa yang ada di Bali belum tentu ada di India. Jadi Bali itu sangat lengkap pada saat itu. Jadi dengan Siwa Buddha ini. Nah, sedangkan di India sampai sekarang itu terpecah menjadi berbagai sekte. Dan seperti saya katakan tadi, siapapun membuat agama di India ya tidak ada masalah. Jadi sehingga semua itu memuja dari dewa-dewa yang ada, nah itu dijadikan Tuhan di India. Sampai memuja Hanuman, jadi ada Tuhan Hanuman, ada Tuhan segala macam di India. Jadi ada sekte-sekte yang memuja hal itu. Nah sehingga tidak ada masalah untuk di India. Nah itu beda dengan di Bali. Jadi kembali yang seperti dikatakan Bang Santo, saya juga membaca di ensiklopedia Britannica ya. Kata Hindu itu pertama kali digunakan penulis Inggris itu tahun 1830, itu benar sekali. Nah sehingga akan lucu jadinya seandainya dikatakan bahwa ajaran Nusantara ini atau Dharma yang ada di Bali ini walaupun memakai nama Hindu itu datang dari India. Karena Dharma yang ada di Bali ini sudah ada jauh sebelum tahun 1830. Cuman kita mendompleng nama aja pada saat itu untuk bisa diakui sebagai agama. Jadi maksudnya begini, ajaran ini memang sudah ajaran agama, cuman dengan nama yang tidak lazim dilihat pada saat itu di dunia, nah sehingga tidak bisa dikelompokkan sebagai agama.
Nah, ini polisinya pemerintah pada saat itu. Nah, sehingga menjadilah dia agama Hindu Bali. Nah, seandainya pada saat itu bisa diterima nama Gamatirta, mungkin di Bali itu akan memakai nama Gamatirta, dan itu mungkin lebih menusantara dan mungkin lebih bisa diterima oleh semua. Jadi Dharma Nusantara yang masih tetap memegang ini. Nah, kemudian dua agama yaitu Islam dan Kristen sangat jelas asal-usulnya. Jadi agama Islam itu berasal dari Arab, kemudian Kristen juga sudah jelas dan itu diyakini oleh penganutnya. Nah, Hindu ini yang artinya Hindu Bali ini yang memang penganut Hindu Bali pun di Bali ya tidak semua mengatakan bahwa ini dari India, artinya tidak semua meyakini dari India. Nah, sekarang jadi terakhir ini memang banyak yang menulis atau mengatakan ini dari India, yaitu karena dihubung-hubungkan saja. Jadi saya membaca beberapa buku, kemudian karena salah satunya seperti karena melihat ada peninggalan-peninggalan yang mirip di India seperti tembikar atau nama dewa-dewa yang mirip dengan India, nah sehingga dikatakan bahwa ini berasal dari India. Nah, ini sesuatu yang mungkin tidak bisa diterima. Jadi belum bisa diterima oleh sebagian besar. Nah, cuman menjadi masalah karena sejak zaman kemerdekaan, jadi terjadi pergeseran di Bali. Jadi di mana Hindu Bali itu tidak lagi mempelajari dari Rontal, tetapi lebih banyak mempelajari sastra-sastra yang datang dari India. Karena kebetulan tetua Bali yang pada saat itu para pelajar itu belajar ke India. Nah, sehingga mereka membawa sastra-sastra India yang memang sepintas adalah mirip. Tapi kalau kita menjalani agama Hindu Bali, jadi dengan kerangka dasar yang ada, jadi kerangka dasar agama Hindu Bali yaitu Tattva, Susila, dan Upacara atau acara. Nah, itu kalau menjalankan agama Hindu Bali itu tidak bisa hanya menghafalkan sastranya aja, atau tidak bisa membaca sastranya aja. Pasti harus melaksanakan juga susilanya. Jadi bagaimana perilakunya. Jadi saya sempat singgung juga pada pembicaraan yang lalu, yaitu bahwa sebenarnya dasar beragama Hindu Bali, jadi dasar beragama itu harus jujur, welas asih, peduli, dan adil. Nah, inilah susilanya. Jadi ini harus, kalau orang tidak melakukan ini, dia tidak akan mendapatkan atau tidak akan ketemu dengan tattva yang benar. Nah, ini perbedaan. Nah, kemudian untuk menghubungkan niskala dengan skala dengan niskala atau dunia dengan keniskalan, nah itu ada upacara. Jadi inilah yang harus ketiga-tiganya ini dilakukan jadi oleh umat Hindu di Bali. Nah, sehingga baru mereka akan bertemu dengan ketatwaan atau ajaran yang benar. Nah, kalau di India itu berbeda. Jadi di India itu kental dengan sektenya, kemudian di India itu juga banyak, jadi dengan hanya belajar sastra agama, jadi belajar sastra, belajar dari buku, itu mereka sudah mengatakan itu beragama. Nah, ini berbeda dengan apa yang di Bali. Nah, kemudian perkembangannya di Bali, jadi dengan hal ini seolah-olah kelihatan orang Bali itu tidak memahami sastra. Karena apa? Karena praktiknya yang ditonjolkan.
Nah, sebenarnya tidak seperti itu karena saya bicara pengalaman saya sendiri. Jadi saya memang banyak baca sastra India ketika saya sekolah di Surabaya. Tetapi karena dasar saya juga adalah mempraktekkan ajaran dari agama Hindu, jadi susila sama upacaranya ini saya praktekkan juga. Nah, itu saya mendapatkan sesuatu yang timpang gitu. Apa yang disebutkan di sastra itu tidak cocok dengan apa yang saya lakukan. Nah, sehingga kemudian saya balik. Jadi saya perdalami jadi lelaku seperti orang Jawa, saya melakukan lelaku. Jadi tape brata yoga semadi ini, jadi tape bratanya ini saya lakukan. Jadi di awal, nah dari sana akhirnya justru ketemu jadi dengan melakukan upacara yang benar ketemu tatunya. Jadi contohnya seperti kenapa orang Bali itu melakukan pecaruan. Nah, di dalam sastra India yang dibawa oleh ajaran-ajaran Sampradaya justru dikatakan bahwa itu pembunuhan yang tidak benar atau ajaran yang tamas atau ajaran yang rajas. Jadi bukan ajaran yang satwika. Nah, ini keliru. Karena apa? Karena mereka tidak menjalankan upacara itu sendiri. Nah, sehingga tidak menjalankan upacara itu sendiri, jadi tidak merasakan dan tidak menemukan apa sebenarnya yang dilakukan itu. Jadi seperti tadi saya bilang, jadi melakukan upacara pecaruan. Jadi dari orang-orang sekte yang datang dari dia mengatakan Hindu Bali sendiri, jadi manusia itu mempunyai 3 permana, yaitu tri permana, jadi bayu, sabda, idep. Jadi manusia itu punya bisa berbicara dan punya idep, manah, pikiran. Jadi, nah ini bedanya. Nah, binatang itu punya bayu dan sabda. Dia hanya bisa bergerak, tapi dia bisa berbicara, tapi dia tidak punya pikiran, dia tidak punya wiwike, dia tidak punya logika. Nah, kalau manusia punya. Nah, kemudian kalau tumbuh-tumbuhan juga cuma satu. Jadi punya apa namanya bayu aja. Jadi dia hanya bisa berpindah, itu pun pindahnya karena suatu apa namanya pergerakan yang dilakukan waktu perkembangannya. Jadi perkembangan. Oke, maaf Beli Anom, bisa diinterupsi sebentar, Beli? Ya. Interupsi sebentar ya. Ini kebetulan Pak Rajendra Sikuri sudah masuk. Yang Indianya udah masuk, mungkin kita sapa sebentar. Nanti Beli Anom bisa melanjutkan lagi ya. Ya, silakan. Oke, silakan itu Mbak Ningrum ya, untuk menyapa Rajendranya. Ya, terima kasih Pak Sultan. Good evening, Mr. Rajendra Singh Kurmi. You can unmute yourself. मैम इंग्लिश Yes. हिंदी से बोलिए मैम. Nah, You can talk English. Oke lah, kalau gitu mungkin kita hold sebentar dulu Pak Rajendranya. Kita kembali ke Beli Anom ya untuk melanjutkan presentasinya. Ini bagus banget nih kayaknya nih. Mantap ini Beli Anom. Lanjut Beli. Ya, saya share screen dulu. Ya, dengan share screen kayaknya lebih paham kita. Oke, ya udah. Jadi saya ya. Jadi, lanjut. Jadi saya sebenarnya ini bicara untuk mengemukakan bahwa agama Hindu Bali itu berbeda dengan India, dengan Hindu di India itu aja. Jadi itu intinya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga jadi fakta di tataran beragama saat ini terdapat perbedaan yang menyolok dan prinsip dengan agama Hindu yang mengusung sekte di India. Jadi perbedaan yang prinsip ini, tetapi di Indonesia atau di Bali sendiri, karena berdasarkan dari referensi buku-buku yang ditulis oleh yang saya sebutkan tadi, jadi pada Indo Barat, kemudian dianalisa dengan ya saya tidak tahu bagaimana menganalisanya, sehingga
banyak para cendekiawan atau para akademisi dan para tokoh sastra yang ada di Bali, jadi mengaitkan, jadi Hindu Bali itu dengan Hindu India dan mengatakan bahwa memang bersumber dari India. Ketika di zaman penjajahan atau di zaman eksplorasi bangsa Eropa ke Asia, termasuk Asia Tenggara, di mana para cerdik pandai dan juga para rohaniawan, jadi rohanian Barat yang saya katakan, melihat keyakinan orang Bali ini berbeda dengan Islam dan Kristen. Jadi kemudian secara sepintas di permukaan muncul pesan bahwa keyakinan ini mirip dengan yang ada di India. Jadi maka mulailah orang-orang Eropa tersebut membuat suatu karya atau tulisan ilmiah sehingga membuat logika bisa menerima. Jadi dilogikakan bisa diterima bahwa itu memang ada kaitannya dengan India atau bersumber dari India. Nah, tulisan para penulis Barat ini kemudian dipakai dasar oleh para sejarawan dengan melabeli agama Hindu atau Buddha terhadap kerajaan-kerajaan pra-Islam yang ada di Indonesia. Jadi dengan tulisan-tulisan ini kemudian para sejarawan di Indonesia, jadi ya tidak hanya yang beragama Hindu, artinya sejarawan, jadi ada yang beragama Islam dan lain sebagainya, itu melabeli jadi kerajaan-kerajaan pra-Islam itu dengan label agama Hindu atau Buddha. Nah, padahal kalau kita mengacu bahwa nama Hindu itu dipakai pada 1830, artinya ya seharusnya secara logika pelabelan dengan Hindu itu keliru. Jadi karena dulu itu tidak ada label agama yang dipakai oleh kerajaan-kerajaan pra-Islam. Jadi artinya kerajaan-kerajaan sebelum Islam, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Nah, kekuatan tulisan-tulisan ini sampai sekarang dipakai dasar berpikir untuk menganalisa tentang Bali. Jadi apalagi setelah dengan resmi keyakinan orang Bali diakui sebagai agama dengan nama agama Hindu Bali, kemudian dirubah menjadi Hindu saja agar berkesan tidak Bali sentris untuk mengakomodir umat yang masih meyakini keyakinan leluhur seperti Sunda Wiwitan atau aliran kepercayaan Jawa, Kaharingan, dan Marapu dan lain-lain. Jadi, nah, jadi yang saya maksud kekuatan tulisan-tulisannya adalah tulisan-tulisan Barat semua itu menjadi dasar berpikirnya para akademisi atau intelektual yang menulis tentang agama itu menjadi dasarnya. Nah, sehingga sampai sekarang banyak tulisan-tulisan, jadi yang terutama tulisan-tulisan yang ditulis oleh para cendekiawan itu yang melabeli bahwa asal Hindu itu atau asal Hindu Bali itu adalah dari India. Kalau asal kata Hindunya dari India itu benar, tapi ajaran yang ada di dalam Hindu Bali itu tidak berasal dari India. Nah, ini dengan temuan-temuan yang ditulis Pak Santo Sabah, nah itu bisa untuk mengembalikan atau menyanggah semua itu. Nah, cuman inilah perlu dilakukan hal itu. Jadi mungkin jadi perlu dari kita atau dari bersama-sama ini untuk berani membawa hal ini, bahwa apa yang dikatakan itu keliru ya. Tentu keliruannya itu kita kasih atau kita buktikan dengan hasil-hasil penemuan yang bisa diterima secara logika dan ilmiah juga. Nah, banyak orang yang mendalami agama Hindu sebagai pengetahuan. Jadi kenapa ini bisa diterima secara logika? Jadi kenapa jadi tulisan-tulisan Barat itu bisa diterima logika? Itu satu, karena banyak orang yang mendalami agama Hindu sebagai pengetahuan tidak konsisten menjadikan ajaran agama Hindu Bali sebagai ajaran kerohanian. Jadi di dalam Parawidya dan Aparawidya, jadi ilmu kerohanian dan ilmu pengetahuan secara umum, jadi sebenarnya mempelajari ilmu kerohanian ini tidak bisa sama dengan mempelajari ilmu pengetahuan secara umum. Jadi ilmu kerohanian ini harus dipelajari dengan juga melakukan lelaku.
Jadi artinya tidak bisa kita hanya menghafalkan sloka, tidak bisa kita hanya menghafalkan mantra, tidak bisa kita hanya melafalkan kata-kata indah yang ada di di buku-buku suci, tapi kita juga yang paling, jadi sehingga match dia. Jadi itulah praktek siwa Buddha yang ada. Jadi tatua susila upacara, jadi susila sama upacaranya itu adalah praktek, dan tatuanya itu adalah filsafat atau pengetahuannya. Jadi praktiknya ini juga harus dilakukan, karena dengan dan filsafatnya itu akan, katakanlah istilahnya, akan menjadi jenana yang meresap di dalam di dalam diri manusia. Karena itulah Hindu Bali. Nah, tanpa jenana yang meresap, kalau dia bicara ketatuaan, nah ini dia hanya bisa bicara saja. Dan inilah kenapa jadi banyak ada, katakanlah, orang-orang yang ahli agama, jadi mengatakan bahwa dirinya ahli agama, itu tersandung, katakanlah, kasus pidana. Itu kenapa? Karena tidak ada peresapan di dalam jenananya, itu tidak meresap. Karena kalau memahami agama dengan jenana yang meresap, dia tidak akan mungkin melakukan suatu pelanggaran, katakan, dan tidak mungkin akan melakukan, katakanlah, seperti yang ada sekarang, yaitu kasus korupsi dan lain sebagainya, tidak mungkin. Karena itu sudah meresap. Nah, tetapi kalau jenananya tidak meresap, nah, agama itu hanya sebatas di pengetahuan saja, sebatas dia baca. Nah, sehingga apa yang tidak boleh dilakukan di dalam beragama, mereka akan melakukan selama itu menguntungkan dirinya. Jadi pengetahuan kerohanian ini bila tidak diikuti dengan lelaku, maka ajaran itu akan hanya menjadi hafalan dan tidak meresap dalam batin. Nah, penelusuran ajaran karena berdasarkan buku. Jadi kenapa diterima dengan logika itu? Karena penelusuran ajaran ini karena berdasarkan buku saja. Jadi atau disebut agama permanen. Jadi tidak masuk, jadi tidak melakukan suatu lelaku. Jadi karena berdasarkan buku saja. Kemudian, nah, para ahli rontal, jadi belum ada yang berani tegas membuat tulisan tentang sumber Hindu Bali. Padahal mereka seharusnya paham. Jadi karena apa? Karena di rontal-rontal pun tidak ada, katakanlah, hal yang atau benang merah yang bisa dikaitkan dengan mengatakan bahwa sumbernya ini dari India. Jadi katakanlah rontal buan yang menyebutkan hal itu. Padahal praktik Hindu Bali itu semua sebenarnya ada di rontal. Semua ada di rontal yang ada di Bali. Kemudian para cendekiawan selalu memakai dasar Sanskerta sebagai bahasa dari India. Nah ini yang tulisannya Bang Santo Sabah juga menolak itu. Jadi bahwa sudah dibuktikan bahwa Sanskerta itu tidak berasal dari India. Tetapi karena jadi ada orang India namanya Panini yang membuat atau menyempurnakan tata bahasanya. Dalam arti menyempurnakan tata bahasanya karena kebutuhan untuk sastra India. Nah, makanya saya ada membaca buku yang ditulis oleh tokoh agama di Bali. Jadi saya tidak sebut namanya. Beliau itu mengkritik banyak bahwa tentang kesalahan tata bahasa dari Weda, yang dipakai pedanda-pedanda di Bali. Jadi banyak mantra-mantra itu dikritik karena banyak mantra yang di Bali itu kadang-kadang campur itu antara bahasa Sanskerta dengan bahasa Kawi atau dengan bahasa, ada yang pakai bahasa Pali. Nah ini dikritik habis oleh tokoh agama itu. Nah, saya bisa mengerti kenapa beliau itu mengkritik karena beliau mempelajari agama atau pelajaran rohani ini tidak melakukan praktik. Artinya tidak melakukan lelaku. Nah, sehingga memang pengetahuannya secara textbook itu sangat jago sekali karena hafal semua. Jadi memang itu dikupas tuntas
di mana bahwa diceritakan bahwa Sanskerta itu tata bahasanya seperti ini. Nah, sedangkan di Bali, nah sehingga dikatakan bahwa mantram yang ada di Bali itu banyak yang kacau. Itu. Jadi itulah. Jadi karena apa? Karena semua berdasarkan dari belajar dari buku, tidak masuk perjalanan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya ini karena saya juga mempraktikkan. Nah, kemudian saya juga setelah saya pensiun, jadi tahun 2015 saya pensiun, 2017 saya pergi ke Bali, kemudian saya mendalami praktik di Pedukuhan Budo Ireng. Jadi di daerah Budo Keling, di Desa Topati, namanya Banjar Topati. Nah, di sanalah saya melakukan praktik tantra yang menggali ajaran kuno Bali. Termasuk di sana saya temukan akhirnya beda dari Home Yadnya yang dilakukan leluhur orang Bali zaman dulu, yaitu Danghyang Dwi Jendra dengan Danghyang Astapaka, dengan Agnihotra yang dilakukan oleh Sampradaya sekarang. Jadi memang di dalam frontal itu ada Agnihotra, tapi bukan seperti itu. Nah, Homa yang dilakukan oleh Danghyang Dwi Jendra yang pernah saya baca ada tulisan dari Sampradaya Sai Baba, yaitu tulisan dari kelompok Weda Kosanam mengatakan dihentikannya Homa itu karena terjadi kebakaran di Gel-Gel. Nah, itu sesuatu yang sudah salah. Karena api Homa itu pada saat dilakukan itu tidak membakar. Jadi Danghyang Dwi Jendra pada saat itu dikerubuti oleh api tapi tidak terbakar. Kemudian di atas Danghyang Astapaka itu ada, di atas api yang dibuat oleh Danghyang Astapaka itu ada sarang laba-laba itu tidak rusak. Dan apa hasil setelah Homa itu adalah kesuburan Bali. Jadi pada saat pemerintahan zaman Batu Renggong. Nah itulah. Jadi kalau dikatakan dihentikan itu karena ada kebakaran, nah itu jelas satu keliru. Nah itu cerita seperti itu memang banyak menjalar, artinya banyak ada di Bali. Jadi banyak diceritakan bahwa itu dihentikan karena ada kebakaran. Sebenarnya tidak. Homa itu tidak membakar. Yang benar dihentikannya itu karena kemampuan kita. Jadi kemampuan setelah Danghyang Dwi Jendra dan Danghyang Astapaka itu tidak lagi mewarisi kemampuan untuk membuat api Homa itu. Itu yang jelas. Nah, kebetulan saya di Pedukuhan Budo Ireng sedang mendalami itu. Nah, tentu belum bisa seperti apa yang dilakukan oleh Danghyang Astapaka. Jadi membuat api yang sejuk itu belum mampu. Tapi kita ya namanya praktik ya kita harus jalankan. Gitu. Jadi suatu saat ya diharapkan kita bisa membuat api yang sejuk. Nah, tapi di dalam praktik-praktik yang sering saya lakukan, jadi kadang-kadang jam 12 siang saya melakukan di mana namanya di satu lapangan yang terbuka itu tidak, artinya padahal jam 12 siang dengan api besar ya tidak membuat dehidrasi lah katakan. Jadi masih tetap jadi bisa dilakukan sampai selesai. Jadi itu sedikit ilustrasi dari saya kenapa logika-logika itu bisa diterima. Jadi penjelasan tentang sumber Hindu itu dari India karena memang praktik Hindu banyak dilakukan tanpa melakukan praktek lelaku. Tapi kalau orang yang melakukan lelaku seperti beberapa praktisi tantra yang saya temukan di daerah di sana, jadi mereka tidak banyak berbicara tentang tulis, tapi mereka memahami bahwa memang tidak ada sumber yang tidak bisa 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya, Beli. Oke. Jadi, nah sedikit tentang pemahaman Weda. Nah ini yang kemarin saya ditanyain sama sama Pak Santo Sabha. Jadi Weda itu bukanlah judul atau nama dari suatu buku ya, artinya seperti Al-Quran, Injil, Tripitaka, bukan. Jadi Weda adalah sesuatu yang berisikan ajaran kerohanian yang diyakini sebagai ajaran yang diwahyukan Tuhan. Jadi sesuatu ini merunut ketulisan
dan juga dari berbagai media yang dipakai, dan juga tidak tertulis. Jadi itu adalah Weda. Nah, istilah Weda dipakai oleh semua keyakinan yang memakai bahasa Sanskerta. Jadi di Bali sebelum diterjemahkan Weda versi India, jadi mulai dari Minus Hindu, semua mengacu kepada Weda yang ada di Rontal. Dan para Sulinggih Desa Bali sampai saat ini memakai rujukan ke dalam Weda yang ada di Rontal, baik itu berbahasa Sanskerta maupun berbahasa Jawa kuno. Jadi kalau kita ingin mengetahui Weda yang Bali yang dipakai di Bali, nah itu kita bisa merujuk ke apa yang dipakai Sulinggih sekarang. Nah, banyaknya terjemahan Weda dari India sehingga menjadikan Bali secara tidak langsung terinfiltrasi ajaran India. Bahkan tragisnya banyak ajaran Bali dikatakan salah dengan membenarkan ajaran India yang sebagai pengganti. Nah ini, jadi kalau melihat Bali sekarang itu memang agak susah. Nah inilah, jadi harus kita mengembalikan Bali. Jadi sehingga kita dengan mengembalikan Bali kita bisa mengembalikan Dharma itu sendiri. Nah, ajaran asli Bali ini masih bisa dirunut atau terutama dalam Stawa Stuti Manpram Bebanten untuk Yaji yang dipakai oleh para Sulinggih Desa Bali. Tapi sejak tahun 1990-an itu mulai ada Sulinggih yang tidak murni menggunakan Desa Bali. Nah, Sulinggih ini kembali membawa sistem yang ada dari India di masa kini. Nah ini, jadi kalau bicara Bali, jadi dilihat Bali sekarang ini memang tidak akan sulit menemukan Dharma itu, bahwa Bali itu bersumber dari Dharma di Nusantara. Nah kalau kita masuk merunut ke ajaran yang dipakai ke rontal-rontal, maka kita akan bisa memahami bahwa Bali itu adalah Dharma dari Nusantara. Nah, jadi rumpun keyakinan asli Nusantara mempunyai kesamaan dalam ketatuaan dan susila. Jadi seperti Sunda Wiwitan. Nah, saya sempat baca di Sunda Wiwitan dia ada menyebut Panca Brahma di sana dan persis. Jadi Iswara di timur, Brahma di selatan, kemudian Mahadewa di barat, Wisnu di utara, Siwa di tengah. Nah itu ada di Siksa Kanda kalau tidak salah. Dari yang buku yang dipakai oleh saudara-saudara dari Sunda Wiwitan. Nah, begitu juga dari Jawa, Kaharingan. Nah, ini filsafat keagamannya sangat sama. Nah, begitu pula teologinya. Hanya di Bali lebih banyak rontal-rontal Nusantara yang masih utuh dan dipelajari oleh para pejalan spiritual di Bali. Jadi ada disebutkan kalau tidak salah ada 3.000 judul rontal yang ada di Gedung Kertil. Nah, ini dari tulisannya ada Bapak ahli rontal ini, Sugilanus. Jadi saya baca di medsos. Jadi ada sekitar 3.000 judul rontal di Gedung Kertil. Jadi rontal ini adalah periode 750 tahun sebelum Majapahit sampai 500 tahun sesudah Majapahit. Artinya rontal ini ditulisnya pada rentang waktu yang cukup lama. Nah, tentu 3.000 judul ini jauh kecil dibandingkan dengan rontal kita, jadi rontal Nusantara yang ada di Belanda. Nah, tapi rontal-rontal yang ada di Weda tidak hanya ada di Gedong Kertil. Jadi di Bali tidak hanya di Gedong Kertil, ada beberapa museum rontal di Bali. Seperti di Karangasem itu ada museum rontal yang juga menyimpan banyak rontal di sana, atau di geria-geria, di Puri, Padukuhan, dan tempat pengembangan sastra Bali. Nah, ini saya tidak sebutkan saja, jadi ini isi rontal yang di Gedung Kertil. Nah, dari pemaparan ini, saya bisa katakan bahwa apa yang ada di Gedung Kertil itu memang pure, bahwa Bali itu kalau kita mau merujuk ke sana, tidak akan ketemu benang merah bahwa Bali itu bersumber dari India. Nah, memahami Weda, kembali lagi yang seperti tadi. Jadi Weda di Bali, jadi memang itu ada Seruti, Semerti, Sila, Acara, dan Atmanastuti. Nah, ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Sarasa Muscaya. Jadi Seruti itu Weda yang langsung disabdakan oleh Tuhan. Nah, di Bali zaman dulu Seruti ini diterima oleh orang-orang Sidi. Nah, di dalam saya mendalami di Padukuhan,
sebenarnya apa yang ditulis dikatakan seruti menurut kami di Pedukuhan itu tidak seruti karena itu sudah tertulis. Jadi yang bisa nyeruti, yang bisa menerima seruti adalah orang-orang yang sudah CD. Jadi yang saya katakan orang-orang yang mempunyai vibrasi frekuensi yang sama dengan vibrasi frekuensi Brahman atau Paramatman. Jadi itu. Nah, sedangkan yang sudah ditulis yaitu sebenarnya adalah semerti. Walaupun sastra India mengatakan bahwa Rigveda jadi itu seruti. Nah, itu karena sudah tertulis sebenarnya masuk ke semerti. Tapi kita di Bali artinya di dalam ilmu agama, nah itu diyakini sebagai seruti. Ya memang itu seruti, cuman tidak konsisten dengan apa yang kita definisikan. Karena seruti itu adalah weda yang langsung disabdakan oleh Tuhan. Jadi bukan melalui media-media yang lain. Nah kalau semerti, nah inilah yang sudah ditulis. Jadi yang diingat oleh orang Sidi, kemudian ditulis, nah itulah weda seruti. Weda semerti. Nah dalam versi India ini dikatakan tafsir dari seruti. Nah sebenarnya kalau saya mengamati, artinya di pedukuhan saya, di Budayireng atau Wajrajanana, itu tidaklah 100% bahwa semerti itu tafsirnya dari seruti. Karena semerti itu adalah isi dari rontal-rontal atau isi dari apa yang ditulis. Jadi ajaran yang ditulis itu semerti. Nah termasuk di sana itihasa Purana itu termasuk di dalam semerti. Nah begitulah luasnya. Nah Purana tidak semua Purana yang di India itu yang cocok sebenarnya di Bali. Karena di Bali itu sebenarnya ada Purana-Purana dan kemudian ada juga rontal-rontal jadi semerti yang memang sebagai dasar agaman Bali. Nah, dikatakan ada hubungan ke India karena banyak yang membawa Purana-Purana yang dari India. Nah, kemudian ada sila. Sila ini adalah perilaku orang suci. Kemudian acara adalah aturan atau dresne yang di masyarakat sifatnya kerohanian. Nah, yang terakhir adalah Atmanastuti. Jadi Atmanastuti ini adalah orang Bali sering mengatakan kletek bayu atau apa yang ada di hati-hati kecil. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Atmanastuti ini hanya ada pada orang yang memang sudah sidi. Jadi tidak tertulis tapi ada di dalam dirinya. Itu jadi weda yang ada. Jadi sehingga untuk weda seruti seperti yang katakan tadi ini hampir orang Bali kalau zaman dulunya hampir tidak pernah ada yang membaca weda seruti. Karena weda seruti ini untuk memahami weda seruti ini sangat berat. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa orang itu harus sudah mencapai kalau di Caturasrama itu sudah mencapai di Wanaprasa atau sampai di Biksuka Asrama. Nah, itu baru bisa memahami seruti itu sendiri. Nah ini sedikit syarat untuk mempelajari Weda kalau di Bali. Jadi orang Bali itu mempelajari Weda yang zaman dulunya itu harus memahami Wedanga dulu. Maaf beli. Okay? 5 menit lagi ya beli ya. 5 menit lagi ya. Oh ya ini sudah terakhir ini. Jadi memahami Wedanga. Nah di Wedanga inilah. Nah kenapa akhirnya di Bali itu seperti ada ahli wariga dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu adalah mereka-mereka yang berjalan akan memahami Weda. Jadi mempelajari Weda, terutama ke Weda Seruti. Karena tanpa itu, tanpa pemahaman dari Wedanga ini, 6 bagian yaitu siksa, itu fonetik, canda atau irama, wiyakarana, tata bahasa, nirukta, etimologi, atau asal suku kata, kemudian Jyotisa ini yang banyak di Bali, yaitu di Bali yang disebut wariga, kemudian kalpa ini mengenai upacara keagamaan. Nah, tanpa memahami ini orang akan susah masuk. Jadi tanpa punya jenana seperti ini orang akan susah masuk ke Weda. Walaupun mereka sekarang bisa menghafalkan karena paling gampang. Jadi masuk ke internet, ke Google akan banyak didapatkan mantra-mantra. Nah, dan kemudian mereka yang bisa bahasa Sanskerta akan menerjemahkan mantra itu. Apakah benar terjemahannya itu? Nah, itu yang
tanda tanya, karena apa yang tercantum di mantrang tidak segampang itu untuk diterjemahkan. Oke, jadi ini saya tulis relasi dan hubungan. Nah, memang Bali itu mempunyai hubungan dengan dunia, masuk dengan India. Nah, terutama mengenai perkembangan kebudayaan Bali. Ya, contohnya dalam tari, patron ukiran, cerita, itu banyak ada katakanlah pertukaran atau orang Bali itu seperti Sampik Ingtai itu cerita dari Cina, itu populer di Bali, banyak dipentaskan. Kemudian nah justru yang banyak, artinya yang saya temukan itu justru banyak budaya Cina yang di Bali, bukan budaya India. Nah, bahkan ada tempat-tempat ibadah Cina atau dewa-dewa Cina yang ada di beberapa pura tua yang ada di Bali. Nah, justru tidak ada apa namanya, katakanlah mandir di pura itu hampir tidak ada, saya tidak pernah temukan di Bali. Nah, artinya apa? Artinya ya ini untuk mengatakan bahwa memang tidak ada, Bali itu bukan berasal dari India. Apakah dari Cina juga tidak? Karena itu adalah karena kebudayaan saja. Jadi ada hubungan relasi, jadi tapi bukan bersumber dari sana. Kemudian keyakinan atau agama Hindu Bali menjadi sangat mirip dengan India, justru terjadi setelah buku-buku sastra India banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan itu dikaitkan dengan agama Hindu Bali. Nah, makanya kalau melihat Hindu Bali yang sekarang, ya memang itu akan mirip India. Tapi kalau kita mau mendalami, jadi dengan Tattwa Susilo Pecara itu tidak akan kita lihat tidak ada kaitannya dengan India sama sekali. Jadi itu Pak Sultan Adil. Jadi itu mungkin dari saya, ya maaf agak artinya tidak tersusun rapi, tapi ya itulah cerita yang saya ingin sampaikan untuk menyatakan bahwa Hindu Bali itu hanya nama Hindunya aja dari India, tapi isinya itu, arti dharmanya itu bukan bersumber dari India. Nah, yang saya tahu ya bersumber dari Nusantara. Dan lebih detail lagi seperti yang dijelaskan Bang Santo, di mana dari Suwarna Dwipa dengan penemuan-penemuan itu, nah itu memang perlu di-link, tapi yang jelas semua itu ada di Nusantara. Nah, di Gametirta juga saya temukan bahwa Jambu Dwipa itu sebenarnya bukan India. Nah, sering ini diterjemahkan bahwa Jambu Dwipa itu adalah India. Jambu Dwipa ternyata diterjemahkan di Gametirta itu adalah bahwa pulau di zaman itu. Nah, di mana pulau di zaman itu adalah Jawa Dwipa dan Bali Dwipa. Jadi itu dikatakan Jambu Dwipa. Ada apa namanya, sloka yang berbahasa Jawa kuno di ajaran di Rontal Gametirta itu ada menyebutkan Jambu Dwipa. Ternyata terjemahannya itu bukan pulau India, artinya bukan India, tetapi terjemahannya pulau zaman itu, di mana pulau zaman itu adalah Java Dwipa sama Bali Dwipa. Jadi munculnya Gametirta itu. Ya, itu Pak Sultan Adil. Saya kembalikan lagi. Mungkin kita bisa berdiskusi selanjutnya. Oke, baik, Beli Anom sangat menginspirasi nih dengan mungkin kalau dengan kita verbal aja mungkin masih agak bingung, tapi setelah Beli mengemukakan secara ada flyer-flyer tadi, itu kita lebih paham, Beli. Jadi itulah ya kesimpulannya benar bahwasanya Bali itu bukan India. Hindu Bali itu bukan Hindu sebetulnya, adalah agama ajaran Tirta yang ada di Bali itu bukan India sebetulnya. Inilah yang mungkin akan kita luruskan ke depan, akan kita perbaiki yang mungkin persepsi yang salah selama ini, mungkin juga dari segi politik ya, karena kan mungkin dulunya Hindu itu dianggap
Hindia kali ya, dari India. Jadi makanya dibuatlah agama di Bali adalah Hindu India. Ini mungkin Blianom ya, tugas kita mungkin ya akan memberikan pemahaman kali ya. Ini kali. Ya, yang jelas para tetua kita, para tetua Bali zaman itu di bawah pimpinan Gusti Bagus Sudiriwo itu yang jelas menginginkan bahwa keyakinan orang Bali yang dijalankan di Bali pada saat itu untuk masuk ke kelompok agama, bukan dipakai kata Hindu itu tadi ya. Baik, Beli, terima kasih paparannya, atas paparannya sangat menginspirasi, benar-benar memberikan pemahaman baru nih bagi kita-kita. Ya, kita kan yang non Hindu Bali ya, kita dari Muslim, jadi kita lebih memahamin lagi ya bagaimana sih sistem di agama Hindu itu, dan agama di Bali itu ternyata bukan India begitu. Tadi kita lanjut, mohon maaf ini kayaknya Pak Rajendra ini sudah keluar ya, nggak kelihatan lagi. Mbak Ningrum gimana itu dia itu? Kita juga nggak paham itu ya, bahasa dia juga. Saya harus belajar bahasa India dulu nih. Itulah yang kita sayangkan ya. Mungkin inilah ya, mohon maaf bener ya, kita tadi Pak Rajendra juga udah bilang dia dapat musibah apa kita tidak tahu, kalau yang jelas dia masuk rumah sakit tadi sore begitu. Jadi mungkin tadilah dia mengutus orang dia tadi Pak Binon tadi ya, Binot namanya ya. Mungkin dia kurang pede juga kali ngelihat kita sebanyak ini kali ya. Tapi tadi saya lihat info ke perwakilan dari Indian Embassy kalau memang tertarik untuk selanjutnya Pak, saya sudah japri Pak Surya Anom dan Pak Santo Sabah, nanti mungkin bisa diundang minggu depan atau tanggal minggu selanjutnya. Baik, nanti kita atur jadwal dulu ya, karena memang jadwal kita untuk ngebahas Bali sudah tiga sesi ya, sudah banyak 3 sesi. Mungkin ke depan kita kembali ke Sumatera lagi, kita akan membahas Sriwijaya dulu beberapa sesi. Mungkin nanti kita balik lagi membahas mengenai Borobudur, mengenai Bali. Yang intinya kita inilah yang akan kita akan kita publish ini, pemahaman mengenai ajaran Hindu Buddha ini. Kenapa kok dari dulu kok kalau ada candi disebut candi Hindu, ada Buddha ada candi Buddha, nggak ada candi Tirta ya gitu. Padahal di Bali banyak banget tuh candi. Baik, mungkin kesempatan ini kita berikan ke Mbak Ningrum dah ya untuk memberikan sedikit sebelum tanya jawab ya. Ini udah Pak Guru Made sudah pengen bertanya nih, tapi karena memang jadwal kita memang jadwalnya Mbak Ningrum dan ternyata si Indianya juga tidak ada lagi, kita berikan waktu sekitar 10 menit atau 5 menit deh ke Mbak Ningrum untuk memberikan pemahaman beliau tentang ajaran Dharma ini. Kebetulan beliau ini adalah guru yoga. Nah, silakan Mbak, kalau mau ada yang mau dibicarakan. Silakan, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sultan. Kembali terhormat Pak Santo dan Pak Suryano, mungkin lebih banyak pemahamannya dari beliau-beliau ya, para senior. Kalau saya dari sisi akademisi, kebetulan saya dosen juga, dan sejarah yang saya pelajari karena saya mengajar bagian sosial politik, historinya kebetulan dinamikanya Eropa, Amerika, dan Australia gitu, bukan India. Kebetulan lagi mengajar profesi lainnya adalah sebagai guru yoga. Nah, itulah kenapa akhirnya saya memahami beberapa histori atau sejarah daripada Weda dan lain sebagainya. Dan setuju dari tadi penjelasan dari Pak Surya juga Pak Santo bahwa arsitektur yang kita miliki, begitu pula literatur ya, bahan-bahan sastra, bacaan, itu memang banyak yang tersimpan dan tidak tereksplor untuk dipahami secara dalam, bahwa dari Nusantara sendiri banyak bukti-bukti sejarah yang memang sudah perlu mungkin dari komunitas ini, through back history ini bisa membawa ini menjadi fenomena yang baru
agar budayawan-budayawan Indonesia juga didengarkan pendapatnya, penelitiannya, dan lain sebagainya. Dan saya mengajar kebetulan yoga untuk di Bali untuk foreigner, khusus untuk murid-murid asing. Nah, ada satu hal yang memang membuat saya semangat untuk sharing ke foreigner ini adalah bahwa kita tahu sendiri bahwa di Bali sebelum COVID ya, semua orang datang ke Bali untuk menikmati Bali gitu ya, menikmati Bali sebagai semua keindahan alam, kemudian culture-nya, budayanya yang nggak ada dimanapun. Dan setuju tadi penjelasan Pak Surya bahwa untuk mengakui bahwa ajaran ini adalah ajaran dasar adalah dengan melihat masyarakatnya, bagaimana masyarakatnya hidup, gitu. Bagaimana budaya di Bali itu bukan karena komersialisasi, bukan karena industri gitu ya, karena bisnis, tapi memang mereka masyarakatnya ini mengikuti budaya Hinduism ini secara sehari-hari gitu, bukan dari sesuatu yang memang sudah ditinggalkan. Sampai sekarang semua pengajaran histori yoga dan juga cara mengaplikasikan yoga, karma yoga, jnana yoga dan lain sebagainya itu diterapkan oleh orang-orang masyarakat Bali. Culture budaya yang masih dipertahankan di Bali itulah yang menjadi satu poin bagi tourism ternyata menarik gitu. Nah, jadi kalau orang mau ikutan pelatihan yoga, pilihannya adalah India dan Bali, mereka melihatnya bahwa Bali ini lebih eksklusif dibandingkan India. Kenapa? Karena memang selain keindahan budayanya, juga kebersihannya itu jauh lebih bersih dibandingkan India. Kemudian yang lainnya adalah keramah tamahan budaya Bali itu sendiri, masyarakat Bali. Dan satu hal yang memang sangat disayangkan adalah mengencourage para guru lokal, tenaga pengajar lokal untuk bisa bangun, bangkit dan berbagi pengetahuannya itu agak sedikit terbatas ya dengan kondisi yang mungkin bahasa dan juga promosi marketing. Ini juga yang memang menjadi salah satu penghambat bagi teman-teman guru lokal yang sangat berkualitas, sangat dalam pemahamannya mengenai yoga. Sayangnya kalah bersaing dengan foreigner. Karena saya perhatikan apa yang terjadi di Bali adalah guru-guru asing yang datang dengan visanya visa turis gitu ya, tidak bayar pajak dan lain sebagainya. Mereka hanya mengeksploitasi keindahan budaya Bali tanpa memberikan sumbangsi apapun. Nah, inilah yang saya ingin salah satunya membangkitkan bahwa teman-teman lokal Indonesia secara keseluruhan, mari kita bersama untuk terus membagikan ini karena ternyata guru-guru Indonesia terutama Bali sangat menarik untuk dipelajari bagi para turis ini. Mereka malah karena jarang sekali ya guru-guru Indonesia, sering mereka bilangnya this is my first time to learn from the local gitu. Ini baru pertama kali loh saya belajar sama orang asli Indonesia gitu kan. Seolah-olah tidak ada yang bisa membagikan knowledge ini, pengetahuan ini dari orang-orang kita. Nah, ini tugas kita untuk bisa terus membagikan pengetahuan yang memang dasarnya dari Nusantara. Itu saja sih yang saya bisa sharing. Mungkin Bapak Ibu jika ada informasi, terutama Guru Made Sumantra juga lebih senior ya, beliau juga membagikan keilmuan yoganya melalui sekolah yoganya. Saya juga salut dan sangat mendukung teman-teman yang memang bisa memaksimalkan potensi di dalam dirinya untuk bisa memberikan pengetahuan ini dan meningkatkan kualitas negara kita gitu ya. Itu saja mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Saya atas nama pribadi dan atas nama teman-teman Desa Anak TBH ya, mohon maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus, kurang baik. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bang Santosa Piliang, Bang Surya Beli Surya Anom ya, ke Mbak Ningrum Ambarsari. Terima kasih telah memberikan pencerahan, tapi memang kita sayangkan ya teman kita Virendra dari India nggak bisa hadir karena memang bukan kemauan dia juga, kondisilah yang menentukan dia harus ke rumah sakit begitu. Tadi sudah mengutus orang dia, tapi ternyata orang dia juga nggak bisa bahasa Inggris. Susah juga kita. Baik, untuk itu
saya ucapkan terima kasih. Saya tutup malam ini webinar kita dengan ucapan selamat malam dan terima kasih. Terima kasih.